Kita akan segera memulai pertemuan kita. Mari kita bangkit bersama Bapak Ibu. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Saya akan membacakannya terlebih dahulu nanti dan selanjutnya Bapak Ibu mengikutinya. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Menyanyikan Mars GSKI, Ibu Margaret Lilipori, saya persilahkan. Tempat pengabdianku.
Selamat pagi para pelayan Tuhan Gereja Suara Kebenaran Injil. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa, buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, para pelayan-Mu Bapa, untuk berkumpul di tempat ini, mendengar nasihat-Mu, petuah-Mu, ajaran-Mu, peringatan-Mu bagi kami. Kami merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu lihat kiri kanan depan belakang. Berikan salam yang paling tulus satu dengan yang lain. Dialah satu-satunya yang kita perlukan. Hanya Dia satu-satunya yang kita butuhkan. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Haleluya.
katakan, Ku percaya padamu Bapa, Kau perlindunganku, Kau pembelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Ku percaya, ku percaya padamu Bapa, Kau perlindunganku, Kau pembelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat puji Tuhan, amin. Sama-sama kita mau katakan, Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup senangkan hati-Mu saja. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita katakan hujan ini sama-sama. Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Katakan ku rindu. Ku rindu senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkan-Mu. Di setiap kami Tuhan yang rindu senangkan hati-Mu, para pelayan-Mu di tempat ini. Haleluya. Ku rindu senangkan hati-Mu. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalan hidupku. Katakan setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senang. Sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkan-Mu. Kembali bersama dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kembali kita katakan, Sampai Kau dapati, sampai Engkau mendapati setiap kami Tuhan, kami akan terus berjuang demi kerajaan-Mu. Masih ada waktu dan kesempatan, hidup Sekali lagi, sampai Kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidupku senangkan-Mu. Hidupku senang. sekali lagi, hidup untuk senangkan-Mu Tuhan. Hidup untuk senangkan-Mu.
yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Apa yang kau cari lagi di dalam dunia, yang akhirnya kau tinggalkan untuk selamanya? Akhirnya kau tahu, hanya Dia yang kekal selamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bersama katakan Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia tempat perlindunganku, hanya Dia juru selamatku, hanya Dia pengharapanku, hanya Dia, hanya Dia Allah Bapakku. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita teduhkan gelombang jiwa kita. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu di tempat ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Biar kami menyerahkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwaku, dengan segenap
ragaku, rinduku, tekadku menghormati Bapa di surga. Ajarlah aku ya Bapa, sempurna seperti Bapa, menyenangkanmu, memuaskanmu, melayani perasaanmu, selalu memandang kepadamu Tuhan, yang membawa imanku pada kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya layak dipermuliakan. Kembali kita katakan pujian. Dengan segenap jiwaku, dengan segenap ragaku, rinduku, tekadku menghormati Bapa di surga. Ajarlah aku ya Bapa, sempurna seperti Bapa, menyenangkanmu, memuaskanmu, melayani perasaanmu, selalu memandang kepadamu Tuhan, yang membawa imanku dalam kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya layak dipermuliakan. Selalu memandang kepadamu Tuhan, membawa iman kami pada kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya layak dipermuliakan. Ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu yang siap dibentuk. Kami akan terus berjuang bagi pekerjaan-Mu Tuhan, bagi gereja suara kebenaran Injil dimanapun tempat kami berada. Terima kasih Tuhan. Kembali bersama kita nyanyikan pujian ini. Selalu memandang, selalu yang membawa imanku pada kesempurnaan. Bapak tolong setiap agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya layak dipermuliakan. Selalu memandang kepadamu
pada kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya layak dipermuliakan, supaya layak dipermuliakan, supaya layak dipermuliakan, supaya layak. Ya tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Dunia fana akan binasa dengan segala keindahannya. Hanya Engkau bahagiaku, kemuliaan kehormatanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendakmu, penuhi semua rencana kehendakmu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Kami mau menetapkan hati kami, Tuhan, kepadamu hanya satu-satunya kecintaan dan kerinduan kami, Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Mari lebih sungguh lagi sampaikan kepadanya. Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi dunia binasa, dengan segala keindahan. Hanya Engkau kemuliaanku, harta surgawi ku miliki, tiada ternilai dan abadi. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan
menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga Bapa. Aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan. Mari saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama. Sampaikan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kehendak-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya. Ku cinta padamu. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Bapa, aku cinta. Bapa, aku cinta padamu, setulus hati ku menghormatimu. Hanya Engkau yang ku muliakan dalam seluruh kehidupan. Selalu lakukan kehendak-Mu, penuhi semua rencana kekal-Mu, menjadi kesukaan Bapa sampai selamanya di surga. Sampai selamanya di surga. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa, yang hebat pada saat ini. Semua hamba-hamba-Mu, kami berkumpul di hadapan-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu, anak-Mu ini untuk berbicara di dalam nama-Mu, Bapa. Engkau yang berbicara melalui mulutnya, Bapa. Kami sambut firman-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, saudara sekalian. Di dalam Injil kita menemukan pernyataan Tuhan Yesus terkait dengan orang-orang yang ditolaknya. Walaupun mereka telah bisa dikatakan sukses, dalam pelayanan
pekerjaan Tuhan. Di Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dan 23, saudara-saudara, juga di dalam Injil lain dikemukakan hal yang senada. Orang-orang yang telah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Tetapi mereka diusir oleh Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus, ya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sukses di dalam pekerjaan Tuhan di gereja, di pelayanan, kalau di sekolah Alkitab, di perguruan tinggi keagamaan Kristen, sukses, tetapi tidak sukses dalam pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup kita ini pekerjaan Tuhan, saudara. Kita harus sukses atau berhasil dulu dalam pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Yang pastinya nanti Tuhan akan menjadikan kita itu alat di dalam tangan Tuhan untuk pekerjaannya sesuai dengan rencananya. Jadi kita melihat di sini ada dua jenis pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam, yaitu di dalam hidup kita, dan pekerjaan Tuhan di luar, yaitu apa yang kita lakukan dalam kegiatan gereja, kegiatan pelayanan, kegiatan perguruan tinggi keagamaan Kristen, maksudnya di STT atau di sekolah Alkitab. Saya kira saya juga sudah pernah terjebak dalam kebodohan di mana saya lebih memperhatikan pekerjaan Tuhan di luar, tetapi tidak atau kurang proporsional memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam. Hidup kita ini pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau kita berhasil mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam, maka kita pasti akan diarahkan mengerjakan pekerjaan Tuhan di luar secara benar. Dan pekerjaan Tuhan di luar ini, saudara, pasti presisi, pasti tepat, pasti akurat, yaitu mengubah manusia, ya, mengubah manusia. Memang hasil dari hal ini belum tentu bisa dilihat sekarang atau belum tentu bisa diverifikasi atau dibuktikan sekarang. Tetapi nanti di pengadilan Tuhan akan nampak siapakah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan secara presisi. Ya. Yaitu mengubah manusia. Nah, kita akan tertumbuk pada persoalan bagaimana perubahan itu, atau sampai di mana perubahan tersebut. Kita harus tetap ada di dalam satu tujuan, yaitu merubah. Ya.
Kalau di sekolah teologi atau di sekolah umum ada Sustainable Development Goals. Ya. Jadi ada yang dicapai. Kita jangan sampai menyimpang, saudara. Tapi dari sejak sekolah Alkitab memang tidak pernah saya mendengar ada pekerjaan Tuhan di dalam. Kalaupun ada tidak ditekankan ya saudara. Jadi kalau pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Allah itu bisa dua ya saudara. Ini saya gunakan kata di dalam atau internal, eksternal itu di luar. Di luar itu apa yang kita kerjakan di luar diri kita. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di sini ya, terus menerus melangsungkan kegiatan untuk tujuan atau goal, maka kita punya tujuan perubahan. Tetapi kalau yang di dalam ini tidak mengalami perubahan, pasti tidak ada perubahan ini, saudara. Jadi kegiatannya hanya untuk membuat orang tetap menjadi Kristen, ke gereja, membantu pendeta, membangun gereja, melestarikan semua kegiatan pelayanan, ya, liturgi setiap minggu, kebaktian pertengahan minggu, pendalaman Alkitab, mungkin juga ditambah diakonia, mungkin ditambah juga pelayanan sekolah seperti membangun sekolah umum, sekolah teologi. Tetapi tidak ada terjadi perubahan sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan. Kalau saudara memperhatikan kegiatan agama atau kegiatan keberagamaan atau kegiatan religius di luar sana, di luar orang Kristen, peningkatan atau progresivitas itu bisa terjadi, saudara, dari membangun kegiatan kecil di rumah, lalu diberi tanah oleh anggotanya lebar, apalagi kalau pemerintah mendukung, ya ini terjadi di mana saja, bukan di Indonesia saja. Apalagi kalau pemerintahannya berpihak pada agama itu dengan anggaran belanja nasionalnya yang dialokasi untuk agama tersebut, itu bisa jadi besar, ya. Atau tokoh itu punya kedekatan dengan orang-orang kaya, atau mungkin punya usaha sendiri, punya tanah luas, ya, punya tambang misalnya, ya, punya warisan dari keluarga, lalu jadi besar, ya, jadi besar. Ada sekolahnya juga, sekolah keagamaan yang mendidik anak-anak, juga mendidik siar pemimpin atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan menjadi pelaku siar agama, ya. Kalau kita penginjil, ya, sama, bisa besar juga. Dan itu bisa dimaknai sebagai berkat Allah juga, saudara. Dan itu bisa mengubah manusia juga, bukan tidak bisa. Mengubah masyarakat, mengubah manusia juga, saudara. Jadi bukan hanya di Kristen ada progresivitas dari gereja kecil sampai gereja besar, sampai punya sekolah umum, sekolah Alkitab. Agama lain pun juga bisa memiliki progresivitas perkembangan seperti itu. Lalu apa bedanya?
Di luar Kristen, kegiatan seperti itu juga bisa mengubah manusia. Bukan tidak bisa, saudara. Juga bisa mengubah manusia, saudara. Bukan tidak berdampak, bisa berdampak. Lalu pertanyaannya, apa bedanya dengan kita? Kalau di Injil Matius pasal 7 tadi ayat 21 itu termasuk ekstrim loh saudara. Mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Wah. Di sini ada tanda-tanda kehadiran Allah ya saudara. Di sini ada tanda-tanda kehadiran Allah di situ. Pasti lebih mendapatkan semacam pengesahan atau legitimasi bahwa hamba Tuhan tersebut benar-benar hamba Tuhan yang baik, ya, yang benar. Ya. Tetapi kenyataannya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu kepada mereka. Enyahlah kamu dari hadapanku. Kita harus benar-benar menjadi gentar, saudara, membaca Alkitab ini. Ya, jangan sombong ya, jangan sombong. Saya harap kepada semua pejabat Gereja Suara Kebenaran Injil atau tepatnya semua pelayan Gereja Suara Kebenaran Injil benar-benar mencamkan, memperhatikan apa yang saya kemukakan ini. Kita harus membuka diri terhadap pekerjaan Allah di dalam diri kita. Itu harus terus berlangsung. Harus sustainable, harus terus menerus. Terjadi, sustainable, terus menerus, berlangsung di dalam hidup kita ini tiada henti. Ya, jadi bahaya besar atau bahaya bagi saudara yang sudah memiliki gelar atau sudah berhasil membangun gereja, berhasil membangun sekolah umum mungkin juga. Saudara berhenti bertumbuh, berhenti berubah. Padahal goals yang harus kita capai itu belum sampai. Jadi goal kita ini Bapak Ibu bukan gereja jadi besar, punya aset sendiri, lalu punya sekolah, punya STT, bukan itu goalnya ya. Goalnya harus tetap seperti yang dikatakan di Matius pasal 5 ayat 48, saudara. Sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Ini tidak ada yang lihat, tapi di pengadilan nanti akan nampak ya. Tentu kalau dalam kehidupan kita sekarang, orang yang seperti Bapak ini tidak mudah atau tidak bisa melukai orang ya. Sempurna seperti Bapa ini sebenarnya sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ya, di Ibrani 12 ayat yang ke-9 sampai 11. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu luar biasa, saudara. Jadi kita menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa
ketepatan bertindak, berpikir, berucap selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kita sering meleset, saudaraku. Kita mencanangkan gerakan gasak, gerakan satu kata. Satu kata pun jangan salah. Tapi sering kita banyak kata masih salah. Kalimat bahkan bisa narasi. Yuk kita berubah ya. Ini sama dengan berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi. Atau kalimat lain. Ya saudaraku sekalian. Hidup tak bercacat, tak bercela. Kudus seperti Bapa kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak boleh kita berhenti sibuk dengan diri sendiri dalam hal menerima penggarapan Allah. Itu benar-benar menyibukkan, saudara. Yang tidak kalah sibuknya kita mengurus kegiatan gereja atau kegiatan pelayanan gereja atau kegiatan-kegiatan lain. Kedalaman hati kita tidak terduga, saudara. Alkitab berkata betapa liciknya hati. Ya. Lebih licik dari segala sesuatu. Jadi kalau kita serius menerima penggarapan dari Tuhan itu, sama dengan mengasihi Tuhan, bukan mengasihi diri sendiri. Bukan mengasihi gereja atau pelayanan yang lain, yang itu bisa menjadi simbol kebanggaan, simbol nilai diri kita. Ya kalau gereja besar kita kan, ya bagi yang belum dewasa rohani ada kebanggaan. Nama kita terkenal, subscriber kita banyak, ada kebanggaan-kebanggaan, dan itu kodrat dosa, ya, kodrat dosa. Kalau saya berkata ini karena subscriber saya sedikit, mungkin orang pikir saya cemburu dengan mereka yang subscribernya banyak. Enggak, saya juga sudah banyak. Tapi apa sih artinya itu? Kita sibuk dengan kegiatan gereja, pelayanan, namanya pelayanan ya. Tapi kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita kepleset, saudara. Kita tergelincir, saudara. Jadi kalau saudara melihat orang berkorban duit, berkorban tenaga, katakanlah seperti saya, itu enggak jaminan saya itu baik. Karena orang di luar sana juga bisa berkorban seperti itu. Dia punya tanah dijual, punya rumah, punya deposito diserahkan untuk kegiatan keberagamaannya. Itu bukan jaminan bahwa dia sudah menjadi seorang yang benar di mata Allah. Ya. Saya kira jarang orang punya keberanian berkorban seperti saya. Bukan mau bangga diri, enggak. Saya bisa membuktikan dan orang sekitar saya bisa membuktikan. Tapi itu bukan ukuran saya berkenan kepada Tuhan. Karena pengorbanan seperti itu juga dimiliki orang di luar sana. Yang sudah berkorban begini saja belum tentu benar. Apalagi pelit, udah kartu mati. Paham ya? Banyak bicara tapi enggak buat apa-apa. Ngitung, saudara. Oke. Yaitu nanti masing-masing kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pekerjaan di dalam diri kita itu, kedalaman hati kita yang bisa licik itu, ya, bisa tidak tulus itu dengan segala kecerdasannya, yang tidak membuat kita itu sempurna seperti Bapa.
Sempurna seperti Bapa itu, satu kata yang kita ucapkan tidak boleh meleset. Satu kata yang kita ucapkan. Apalagi tindakan. Apa yang kita pikirkan, kita renungkan, itu pun harus benar-benar bersih. Bisa dinikmati oleh Tuhan, saudara. Jadi sering kita berperang di kepala kita, ya. Ketika kita memikirkan sesuatu dan kita sadar bahwa yang kita pikirkan itu Tuhan tidak kehendaki. Pikiran wajar, misalnya Anda dilukai orang lalu sudah mikir orang itu lalu, waduh orang itu. Nah itu sudah meleset kita. Udah meleset. Mestinya gimana? Ya Tuhan ampuni dia. Bayangkan dia anakmu. Bayangkan kalau dia itu anakmu. Bayangkan kalau dia itu dirimu. Nah di sini Tuhan akan latih kita punya kebersihan nurani. Kebersihan batin. Jadi kalau Paulus berkata manusia lahiriahku makin merosot, manusia batiniahku dibaharui. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, terus mengalami proses perubahan ini, penggarapan Tuhan atau penanggulangan kodrat atau karakter dosa ini, maka pelayanan saudara memberi perubahan. Apakah di gereja, di sekolah umum atau di sekolah Alkitab. Kalau tidak, semua bisa jalan, tapi tidak mencapai goalnya. Goals, tujuannya. Apa yang saya kemukakan tentu berdasarkan pengamatan saya terhadap yang pertama diri sendiri. Yang kedua terhadap orang dekat di sekitar saya. Sejak dulu, lalu saya mulai kilas balik melihat orang-orang yang dulu saya kenal. Baik orang-orang yang saya anggap senior maupun yang satu lifting atau yang di bawah lifting saya. Kenapa ya orang bisa begitu gitu loh saudara. Sudah usia tua, sudah dituakan, sudah senior. Kenapa buat begitu ya? Kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, dia tidak akan lakukan itu. Nah sekarang saya kenakan pada diri saya sendiri, apa yang saya lakukan hari ini? Apakah saya menjalani hidup seperti yang dijalani Tuhan Yesus? Kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, apakah dia menjalani hidup seperti yang saya lakukan sekarang? Wah, ternyata itu sulit sekali, saudara. Sering Tuhan juga seperti diam. Nah, yang saya temukan adalah makin kita cerdas dalam berteologi, sering kita makin meleset. Maka yang kita harus lakukan setiap hari berjumpa Tuhan, seakan-akan kita tidak punya teologi apapun. Kita mau mendengar apa penilaiannya terhadap diri kita. Apa pandanganmu terhadap diriku? Apa pandanganmu terhadap diriku? Apa persepsimu terhadap diriku? Ya Tuhan, dan apa yang kau rasakan mengenai aku? Engkau cicipi aku rasanya gimana? Itu yang mestinya harus paling kita gumuli. Yang pertama kita gumuli. Sebab kalau ada kasus-kasus antar pendeta lalu dengan majelisnya dan lain-lainnya, saya sudah bisa membaca ini bukan kelakuan anak Allah.
kelakuan anak Allah tidak begini. Itu kita bisa menilai, bukan mau menghakimi ya saudara. Ya, ini sikap yang tidak patut. Begitu. Dan saya menjadi berat hari ini melihat realita pelayanan Sinode GSKI. Berat. Setelah banyak hal yang Tuhan bukakan, waduh, gereja sudah terlanjur besar, sekolah terlanjur banyak. Waduh Tuhan, berat sekali. Tapi ya sudah, semua sudah berjalan, kita benahi diri kita, dan semua ini bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kalau ini memang pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tidak permalukan. Pelayanan yang saya lakukan ini benar-benar besar pasak dari tiangnya. Benar-benar. Di atas kertas mati saya, udah pasti mati. Dihitung itu di atas kertas mati. Kolektor dapat berapa sih di sini? Kebutuhan begitu besar, bisa 3 kali lipat. Mati, saudara. Tapi sampai hari ini tidak mati dan tidak akan mati. Kalau ini pekerjaan Tuhan. Belum kalau gereja-gereja membutuhkan apa yang kita juga pasti dukung ya saudara-saudara. Besar pasak dari tiangnya. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau kita memang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak ada backup dana, tidak ada storage, gudang makanan. Itu besar pasak dari tiangnya. Kalau memang ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupi atau memenuhinya. Jadi saya sangat bisa mengerti dan menerima kalau ada orang tidak bisa bersama dengan saya karena bisa ikut terseret dalam masalah ini. Artinya tidak ikut menangis bersama, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sama sekali tidak marah, enggak apa-apa. Nanti kita semua ada di pengadilan Tuhan. Ya. Kita melihat anak-anak yang tidak bisa sekolah, pemuda-pemudi yang dipersiapkan setan untuk menjadi penghuni neraka. Kita rebut mereka. Tetapi ingat, bukan hanya merebut mereka memasukkan ke sekolah umum atau sekolah teologi, tapi merebut mereka lalu mengubah. Kalau kita sendiri berubah. Kalau kita menerima penggarapan Allah, kalau tidak semuanya berlangsung secara ya akademis, pendidikan umum, sama saja. Nanti pemimpin-pemimpinnya punya kekuasaan, bisa mengatur orang, punya nama, dihormati, guru-gurunya dapat gaji, sama aja. Sama saja. Nanti yang paling sakit ya pemimpinnya, saudara. Pemimpin tertinggi yang harus memikul semua beban itu. Sementara yang lain numpang hidup. Numpang hidup punya dapat kehormatan. Udah numpang aja. Nanti diam-diam setan masuk karena nggak berubah kan jadi Yudas. Dalam berbagai bentuk. Jadi Yudas. Jadi Yudas. Serius saya ngomong ini. Jadi kepada semua pelayan-pelayan GSKI,
Hidup ini pilihan, Pak, pilihan. Yang pertama, kita memilih siapa? Oh, jelas memilih Tuhan Yesus. Ya kan? Memilih jadi Kristen atau memang Kristen dari kecil dan tetap pilihan jadi Kristen. Lalu, kita mau pilih target seberapa? Puncak kekudusan, puncak kesucian, sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, berkodrat ilahi, atau biasa-biasa saja. Itu pilihan. Amin. Amin. Dan itu tidak bisa tidak kita pilih. Kita tidak bisa ya mengalir saja. Tidak bisa, harus memilih. Dari pilihan itulah kita melangsungkan hidup kita dari hari ke hari. Pilihan itu harus kita tunjukkan dalam roadmap, peta perjalanan kita setiap hari. Roadmap kita, bangun tidur, berdoa, olahraga sebentar, cara saudara makan, dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang paling urakan makan dari dulu, atau termasuk bagian orangmu yang urakan. Tentu setelah sadar mulai kurangi, periksa tiap 6 bulan bahkan 3 bulan, periksa darah, apanya yang kurang, apanya yang harus diperbaiki. Ya, karena mau panjang umur, mati pun tidak konyol. Ya, saya minta juga orang sekitar saya bertobat ya. Nanti mesti melihat teladan hidup saya harus belajar ya, dan harus jadi contoh. Hanya terlambat kalau soal ini terlambat. Bolehlah, bisalah terlambat, tapi jangan tidak sama sekali. Ya, oke. Itu pilihan, hidup ini pilihan. Lalu pilihan yang berikut, pilihan organisasi. Anda di gereja mana? Pilihan lagi. Karena di sinode yang Anda pilih akan menentukan kualitas hidup saudara. Tidak bisa tidak. Sinode ini menentukan kualitas hidup. Saya selalu membuka pintu, silahkan keluar bagi yang mau keluar, silahkan tetap menetap bagi yang mau tetap menetap. Itu bukan kita sedang marah lalu ngusir-ngusir orang, enggak. Pokoknya kita mau baik-baik dan damai-damai saja. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau keluar, silahkan. Silahkan. Ya. Silahkan, enggak apa-apa sama sekali. Lalu saya sakit hati, dulu begitu, sekarang enggak. Mungkin saya lebih senang karena lebih plong. Ya, plongnya itu enggak ada ketegangan di antara kita. Pilihan sinode itu penting karena akan membawa saudara kepada kualitas hidup. Kalau sinode saudara punya doktrin yang menurut Anda tidak membawa kepada kesempurnaan, ya harus pindah ke sinode lain. Pindahlah. Nggak apa-apa. Apa yang saya ajarkan juga yang saya lakukan hari ini dan khotbah saya ini itu lahir dari doktrin saya. Dari doktrin saya. Kita harus mengenakan firman atau logos, dipenuhi Allah dan sempurna seperti Yesus. Jadi yang pertama, pilihan hidup saudara dalam segala hal. Yang itu akan nampak dari roadmap, peta perjalanan hidup saudara setiap hari. Ya. Ingat ya, peta perjalanan di sini jangan hanya diartikan bangun tidur, berdoa ke gereja, pimpin doa lalu besok kalau kita yang di sekolah Alkitab, bangun pagi doa lalu ke sekolah Alkitab. Bukan peta itu yang saya maksud. Ngerti? Anda bisa lakukan itu dengan keadaan tidak bertumbuh. Bukan itu. Sikap hatimu dalam menghadapi segala hal untuk menerima penggarapan penyempurnaan. Bangun, tidur, doa, lalu pergi ke gereja, besok dan lain-lain. Belum tentu itu roadmap yang benar, saudara. Itu kegiatan pelayanan eksternal
Yang internal, yang di dalam ini loh yang penting, saudara. Bagaimana punya kesadaran melihat diri sendiri, ya, kelicikan hati kita itu kita bisa tangkap. Saya khawatir Bapak Ibu makin tua makin nggak ngerti yang saya maksud. Karena kalimat saya ini nggak bisa dimengerti hanya secara kognitif, tapi juga batin. Bagaimana hati kita bersih terhadap orang, ya, bersih terhadap orang. Saya berusaha bersih-bersihnya, walaupun saya tentu belum sempurna. Tapi yang paling merusak, kalau orang cerita tentang saya kepada orang lain, yang itu tidak saya lakukan. Pak Iras ngomong begini, Pak Iras ngomong begitu. Saya nggak ngomong itu. Tapi ya sudah, saya cuman, kalau you punya Roh Kudus, you akan tahu ini ucapan dari seseorang atau tidak. Roh Kudus mesti beritahu, mesti beritahu. Kita akan peka kok dengan orang itu peka, nggak usah bicara kita sudah tahu. Serius kita sudah tahu. Jangan kita terjebak dengan kegiatan eksternal tadi, yang di situ pasti syarat atau penuh dengan agenda pribadi, yang mungkin karena kelicikan hatimu engkau tidak melihat bahwa engkau di situ ada punya agenda. Apakah uang, apakah kesombongan, apakah nilai diri. Apalagi kalau dari dulu hidupnya ditindas, ditekan, direndahkan, ketika punya kesempatan tampil, waduh, udah dia berusaha untuk tampil. Dia jadikan itu game. Dari dulu miskin, lalu jadi pendeta, bisa dapat kolektor, gila. Otaknya duit. Bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana anaknya di sekolah yang top-top. Bukan tidak boleh. Yang penting anak kita aman-aman. Dari dulu saya tidak sempurna atau belum, tapi saya sudah punya beberapa prinsip yang penting. Waktu saya khotbah di satu gereja besar dengan penghasilan yang sangat besar, saya bisa menyekolahkan anak saya di sekolah-sekolah mahal. Tapi saya sekolahkan dia di sekolah dekat rumah. Bukan sekolah yang keren. Tetapi saya punya kesadaran kalau anak saya kumpul dengan orang-orang kaya, nanti gaya hidupnya rusak. Saya sudah diberkati secara finansial. Tahun 2004 saya yang orang pertama yang merenovasi gedung STBI. Yang merubah lantai warna hijau yang dibangun Om Ho dengan keramik. Itu uang pribadi saya dari gereja Tiberias di mana saya berkhotbah. Genset yang sekarang masih ada di Petamburan itu genset saya, saudara. Tidak saya tarik. Saya sudah punya prinsip-prinsip yang lumayan bagus. Penghasilan saya sebenarnya besar sekali, saudara. Ketika saya berkhotbah di gereja besar itu. Besar sekali. Saya sempat melihat kreditan mobil mewah. Waktu itu, wah saya kok bisa beli ini ya. Waktu itu. Tapi hari ini ya begini saja, saudara. Ya, biasa saja. Kalau soal memberi memang susah saya ditandingi. Karena memang saya punya gen dari orang tua suka memberi. Tapi itu bukan jaminan saya baik di hadapan Allah. Baik kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya kita harus terus memberi diri, digarap, ditanggulangi oleh Tuhan. Saya mohon, saya berharap kepada semua pelayan-pelayan GSKI dimanapun Anda berada, beri dirimu digarap sesempurna-sempurnanya, seberkenan-perkenannya di hadapan Tuhan. Entah bagaimana kalimat yang kita pakai, tapi kita bisa menggunakan begini.
kalimat ini. Buat aku mencapai kesucian setinggi-tingginya. Keberkenanan di hadapanmu bukan hanya menyenangkan engkau Bapa, tapi sangat menyenangkan engkau. Bukan karena kita khotbah, jemaat datang lalu kita khotbahin jadi orang baik. Goalsnya bukan orang baik. Goalsnya itu sempurna seperti Bapa. Oke. Biar jemaat saudara 15, 19-an orang, buat mereka sempurna seperti Bapa. Dan itu harus dimulai dari dirimu. Setiap kata yang kau ucapkan, ya dulu kalau dengan istri saya ngomong apa, saya mencoba menang-menangan. Sekarang tanya, apakah saya berubah atau tidak? Diam, nggak perlu ngomong, nggak usah. Diam. Ya, begitu saudara-saudara. Kudus ya, memandang lawan jenis, mata kita harus kudus. Nggak usah menyentuh, melihat tidak kudus pun mesti kita sadar. Melihat wanita cantik, bening, cara kita memandang tidak kudus, mesti kita harus sadar. Waktu ketemu orang apa kabar, lalu tanya gimana keadaannya, kesempatan mengangkat diri ada di situ. Atau pura-pura ramah supaya kita kelihatan hamba Tuhan yang ramah. Lihat bagaimana kita berakting, ya, berdiplomasi. Kita harus peka, kita licik. Belum kelicikan-kelicikan yang lain, saudaraku. Mimbar bisa menjadi, combat atau kapal perang itu. Kapal perang. Kita naik kapal perang, kita tembakin orang dari mimbar. Dulu kerjaan kita gitu. Mungkin sekarang juga tanpa sadar masih kita nembak, padahal udah enggak boleh. Kita harus tulus. Mimbar juga bukan tempat kita mengangkat diri, mau menunjukkan kita ini baik ya. Harus sempurna seperti Bapa. Kalau saudara bersaksi bukan enggak boleh. Motivasi kita, motivasi hati kita tulus untuk Tuhan. Jadi garap dirimu. Pekerjaan Allah yang pertama, dirimu. Diri kita masing-masing. Harus melihat standar Tuhan dan goals yang harus kita capai. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Makanya pada akhirnya saudara, setelah hari demi hari perubahan saya cepat sekali. Saya tidak berambisi lagi GSKI menjadi gereja besar. Biar jadi gereja atau sinode besar. Biar jadi sinode sesuai kehendak Allah saja. Dan saya makin senang kalau ada orang keluar jika memang dia tidak nyaman di gereja ini. Serius. Sementara saya memikirkan bagaimana saya merubah manusia sebanyak-banyaknya lewat Root.id, lewat pelayanan yang kita lakukan itu. Dan itu bisa terjadi kalau diri kita ini berubah. Ketika kita menerima penggarapan Tuhan dan kita benar-benar ada di track yang benar. Apa cirinya saudara? Bicara soal kesucian itu bicara hal yang abstrak. Saudara akan merasakan cinta saudara kepada Tuhan. Saudara mengasihi Allah. Bukan di dalam fantasi. Seluruh jiwamu, seluruh tubuhmu, seluruh jiwamu bahkan tubuhmu ikut tergetar. Kalau sudah bicara mengasihi Tuhan. Dan saudara bisa melihat jiwa itu bukan hanya kasihan. Nolong orang lagi kesulitan, kasihan. Itu juga dimiliki tokoh agama lain. Empati dan simpatinya kepada sesama. Tetapi kita punya perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan terhadap setiap individu. Bagaimana orang bisa berubah menjadi kesukaan Allah.
seperti kita sudah berjuang menjadi kesukaan Allah. Kesukaan Tuhan. Seperti bunga yang harum, simfoni yang indah, yang sering kita kemukakan, saudara. Benar-benar kita baru bisa mengerti mengapa pemazmur berkata, hanya Engkau yang kuingini. Baru benar-benar merasa dunia bukan rumah kita. Kita tidak bisa, saudaraku, tidak jujur. Melihat jiwa itu, hati kita pecah. Bukan sekedar nolong orang, kasihan tidak bisa sekolah. Kasihan dia tidak punya uang untuk membayar uang kontrak. Itu kalau itu kita lakukan kadang-kadang juga salah. Membuat orang jadi tidak bekerja dengan rajin kadang-kadang. Tetapi kalau kita sudah memikirkan perubahan orang untuk mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Wow. Ya. Itu yang bagus. Beri aku tempat dalam hatimu. Dan Engkau tetap tinggal dalamku, Tuhan. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadirat-Mu, Tuhan. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Saudara ngerti nggak waktu kita berkata Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, Engkau yang ku sembah, itu bisa di dalam wilayah, kalau saya gunakan kata fantasi, enggak suka ya. Itu sebenarnya kata itu masih ada di wilayah fantasi. Menemui Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Ya. Terutama kita yang sudah banyak berkhotbah ya. Di alam fantasi kita ini kita punya banyak konsep menyembah, mengasihi, mencintai, memuja. Engkau yang ku cinta. Di sini nih tempatnya. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan kalau berhadapan dengan Tuhan kita seperti tidak punya pengetahuan teologi itu begitu, saudara. Di sini orang bisa bikin nangis loh. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Nangis. Tapi di sini bagaimana dari sini pindah ke sini, betul-betul ini gambaran Tuhan yang saya gambar begini. Itu lewat perjumpaan terus-menerus.
perjumpaan terus menerus. Harus berani melangkah, ya, menghadap Tuhan, beri waktu khusus. Bukan mau tebar pesona, istri saya jadi saksi. Saya bisa berjam-jam di kaki Tuhan, melewati malam-malam panjang. Bapa di surga. Kalau di ruang perpustakaan saya sudah banyak ya. Ya nggak pinter banget tapi lumayan ya, saya ngerti lah teologi. Karena di sini relatif kok pinter nggak pinter itu. Kalau pengetahuan teologi. Tapi berhadapan dengan Tuhan, lalu kita bisa berkata, Engkau yang ku cinta. Ini sudah ketemu. Kalau bisa ketemu beda. Engkau yang ku puja. Wah, ini kalau orang punya sambungan beda hanya di fantasi. Makanya Anda bisa mendengar doa orang yang kering dan basah. Kekasih hati, kesayangan abadi. Kalau bisa nyet gitu sampai kes, hati kita ketemu dia. Nah di fantasi ini pun saat-saat tertentu juga bisa menyentuh di hati, tapi situasional. Bisa. Tapi kalau tiap kali kita menghadap Tuhan, bertemu dengan dia, wah, kita mengalami Tuhan yang itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Belajar teologi di sini, sistematika teologi di sini, tapi yang ini beda. Kalau pada hari Minggu saya berkhotbah bagaimana ada pengetahuan teologi secara umum, yang itu ada di buku-buku, di perpustakaan ya. Setiap denominasi punya jalur doktrinnya. Tapi saya kasih tahu bahwa Tuhan itu punya banyak wajah. Berapa banyak? Sebanyak manusia. Sebanyak jumlah manusia itu wajah Tuhan. Jadi setiap orang itu bisa berhadapan dengan Tuhan, punya pengalaman diri dengan Tuhan. Saya hampir tidak pernah bahasa Jawa ya. Tapi satu pagi saya berdoa, lalu kok saya bisa ngomong begini, sejatosipun panjenengan iku sinten to. Sebenarnya engkau ini siapa sih? Ya Allah Bapakku. Untukku itu bagaimana wajahmu? Nah di sini orang harus menemukan saudara, secara pribadi. Makanya tidak heran kalau ombok-ombok di gunung, orang Kristen yang rajin ke gereja, dia tidak punya doktrin teologi seperti kita. Tapi dia mengenali wajah Tuhan dalam hidupnya. Dan itu beda. Itu luar biasa. Nah saking pinternya kita tidak mencari wajah Tuhan secara pribadi. Di situ kita tidak mengenali diri kita dengan benar. Engkau akan memiliki pengalaman mengenai realitas Allah kalau mengenali realitas dirimu dengan jujur. Orang yang tidak mengenali realitas dirinya dengan jujur tidak mungkin mengenali Allah. Dia urusan apa dengan Tuhan? Lah kenal dirinya saja tidak. Gelap, makanya Yesus berkata kalau terang di dalam dirimu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Franky. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan. Hendaklah kita semakin menyadari bahwa pertemuan ini begitu sangat penting. Bukan sekadar ajang kumpul-kumpul kita,
Tetapi kita benar-benar harus bisa menangkap apa yang Tuhan taruh di hati gembala sinode kita. Mungkin banyak dari antara kita di tempat ini maupun di gereja lokal masing-masing berkata mungkin ini sudah sering kali beliau sampaikan. Tetapi jika Bapak Ibu memperhatikan sejak awal, ada kebaruan-kebaruan yang dapat kita perhatikan. Kita sudah terlampau banyak sibuk riuh dengan pelayanan secara teknik. Tetapi kita tidak memberi waktu yang sepantasnya bagi perubahan karakter hidup kita. Kita akan bersama kembali 15 menit ke depan. Pukul 11.45 kita akan kembali ke sesi kedua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.